Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, Namo Buddhaya. Kami dari kelompok 1 Vilo kelas C yang membawa topik tentang Black Campaign. Sebelumnya, perkenalkan Nama saya Geladi Saludit Haragi, NPM akhir 116. Perkenalkan, nama saya Syarifah Maharani Salsabila, NPM akhir 096. Perkenalkan, nama saya Delvina Bella Irianti, NPM terakhir 120. Perkenalkan, nama saya Shalomita Mantama Putri Surbakti, NPM akhir 119. Perkenalkan, nama saya Josi Dohulman Sirait, NPM akhir 095. Perkenalkan, nama saya Sasan Malayaki Barunasi Marmata, NPM akhir 123. Pengertian kesesatan berpikir atau logical fallacy adalah pola penalaran yang salah atau kekeliruan terhadap pemikiran logis, sehingga apa yang dikatakan itu tidak valid dan tidak relevan. Kesesatan berpikir atau logical fallacy ini terjadi karena apa yang dipikirkan dengan bahasa yang digunakan itu tidak sesuai, sehingga terjadi susunan premis yang tidak menghasilkan suatu kesimpulan yang benar. Macam-macam logical fallacy. Terdapat dua kesesatan dalam berpikir atau logical fallacy, yaitu yang pertama ada kesesatan formal yang dimana kesesatan dilakukan karena bentuk penalaran yang tidak tepat atau tidak sah. Yang kedua adalah kesesatan informal atau material yang terjadi karena faktor bahasa atau kesesatan bahasa yang menyebabkan kekeliruan dalam menarik kesimpulan. Lalu macam-macam dari logical fallacy ini adalah yang pertama ada red herring, lalu ada straw man, ada association fallacy, lalu ada perfect solution fallacy, lalu ada IPSA Dixitism, lalu ada two wrongs make rights, lalu ada argumentum ad novitam, lalu ada argumentum ad antiquitiam, lalu ada false dichotomy, lalu ada moral equivalence, lalu ada genetic fallacy, lalu ada no true Scotsman, yang terakhir ada fallacy of retrospective determinism. Terima kasih. seperti yang dijelaskan oleh temanku yang sebelumnya mengenai logical fallacy. Nah, kelompok kita tuh mengambil satu kasus untuk logical fallacy di kehidupan pemilu gitu. Kelompok kami mengambil soal black campaign gitu. Nah, sedangkan apa sih itu black campaign? Nah, black campaign ini tuh dapat diartikan sebagai sebuah metode gitu. Nah, metodenya ini tuh kayak mereka membuat isu atau gosip gitu. Isu atau gosipnya ini tuh ditujukan untuk ke pihak lawan gitu. Misalkan nih, ada pihak A dan pihak B. Nah, pihak A ini melakukan black campaign untuk pihak B dengan membuat isu atau gosip yang pasti tidak ada fakta dan berujung fitnah. Nah, tujuan dari pihak A melakukan black campaign untuk pihak B yaitu pihak A ingin kayak melemahkan atau mengurangi pendukung dari si pihak B ini tadi dengan mengeluarkan fitnah-fitnah yang tidak jelas gitu. Nah, isu atau gosip ini tadi itu yang dinamakan black campaign dalam pemilu gitu kan. Nah, sedangkan black campaign itu terdapat banyak jenisnya gitu. Nah, black campaign atau kampanye hitam ini sebelum adanya media sosial itu dilakukan dengan cara membagi atau menyebarkan informasi melalui brosur, pamflet, artikel, spanduk dan lain-lainnya yang berisi berita bohong, fitnah atau informasi negatif yang ditujukan untuk melemahkan gitu loh, untuk mengurangi pendukung dari pihak lanjutnya gitu. Nah, sedangkan di masa sekarang yang udah era digitalnya udah maju dan udah canggih itu biasanya black campaign-nya dilakukan dengan cara menyerang lewat media informasi ataupun sosial media gitu. Nah, biasanya orang yang melakukan black campaign ataupun yang menyebarkan informasi yang buruk atau negatif soal pasangan-pasangan calon presiden gitu tuh dinamakan buzzer politik gitu kan. Nah, buzzer politik ini tuh adanya biasanya kalau mendekati pemilu-pemilu aja gitu. Biasanya kalau pemilu udah selesai, mereka ya udah rehat aja gitu. Kalau misalkan pemilunya mau dimulai, nah biasanya buzzer-buzzer politik ini tuh mulai gencar melakukan ya serangan-serangan ataupun menyebar informasi yang tidak baik mengenai suatu pasangan calon presiden kayak gitu. Nah, setelah mengetahui apa itu black campaign, saya akan menjelaskan penyebab adanya black campaign. Jadi ada 3 faktor di sini. Yang pertama itu faktor psikologi politis, yang kedua ada sosiologis politis, dan juga ada ekonomi politik. Nah, kalau dari segi psikologis itu sebuah aktor politik ingin menjatuhkan kandidat lain dalam hal latar belakangnya. Jadi ingin membuat sebuah lovers dan hatersnya sendiri. Nah, kalau dari sosiologis politik itu mereka udah
kalah dalam pertarungan secara misalnya membangun sebuah program untuk masyarakat sendiri gitu. Jadi mereka ingin mengeksploitasi sebuah kemenangan dalam hal politik itu. Nah, kalau dari ekonomi politik, mereka itu ingin membentuk sebuah keuntungan dalam segi ekonomi, jadi dalam segi bisnis gitu. Nah, kalau faktor ekonomi politik itu bisa menggunakan faktor pertama dan kedua, yaitu sosiologis dan juga psikologis. Contoh dari black campaign pada pemilu yang berhubungan dengan logical fallacy itu ada beberapa contohnya. Yang pertama yaitu terdapat kalimat penghinaan ataupun ancaman kepada paslon lain di dalam kalimat-kalimat yang ada dalam kampanye suatu calon. Nah, misalnya ada kalimat yang mengancam. Seperti contohnya, kalimat yang menghina ataupun mengancam paslon lain di dalam suatu kampanye misalnya seperti ini. Jangan memilih calon A karena calon A merupakan orang yang gendut. Kalau orang gendut memimpin negara ini, pastinya nanti negara ini akan bangkrut gitu. Hal tersebut kan merupakan logical fallacy, yaitu ad hominem, di mana pelaku itu menyerang fisik ataupun karakter dari orang tersebut. Kemudian contoh lain yaitu menghasut atau mengadu domba baik secara individu maupun organisasi ataupun lembaga gitu. Seperti contohnya merusak citra orang lain. Kalau misalnya merusak citra orang lain itu dengan menyerang fisik seperti yang tadi, yaitu ad hominem, atau juga menyerang background dari orang itu sendiri. Misalnya, jangan memilih pasangan nomor urut A atau nomor urut 1 karena keluarganya terkenal sebagai orang yang berhubungan dengan PKI. Padahal hal tersebut belum tentu benar atau belum tentu jelas gitu. Karena hal ini termasuk dalam logical fallacy yaitu genetic fallacy. Atau bisa juga dengan menyebarkan hoax dengan tujuan mengalihkan isu. Ya, misalnya seperti calon A adalah orang yang alim. Nah, kealiman dari calon A itu tidak pantas diterapkan di dunia politik yang sangat kotor. Nah, hal ini kan tidak dibahas di dalam suatu diskusi ataupun forum misalnya. Nah, hal ini itu termasuk ke dalam logical fallacy yaitu red herring, di mana pelaku mengalihkan isu. Yang terakhir, black campaign itu menjanjikan atau memberikan uang ataupun materi kepada masyarakat dengan tujuan mendukung peserta pemilu yang bersangkutan. Nah, hal ini tuh biasanya dikaitkan dengan money politik atau bisa juga dengan contoh seperti membawa hal-hal yang baru. Contohnya, jangan memilih pasangan nomor urut 2 karena pasangan nomor urut 2 itu adalah orang-orang yang golongan tua, orang-orang yang tidak update terhadap teknologi. Nah, hal ini termasuk kepada argumen ad novitam yang menjual hal-hal baru dan meninggalkan hal-hal yang lama dan dianggap sebagai contoh yang gagal dan harus segera diubah. Studi black campaign dan logical fallacy dapat memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana kampanye politik dapat memanipulasi opini publik. Black campaign sendiri yang melibatkan tuduhan palsu atau yang tidak berdasar seringkali menggunakan berbagai jenis kesalahan logika atau logical fallacy untuk mempengaruhi pemilih. Dari sisi black campaign sendiri dapat membantu seseorang untuk lebih waspada terhadap tuduhan palsu atau yang tidak berdasar yang mungkin muncul dalam kampanye politik. Sementara mempelajari logical fallacy dapat membantu seseorang untuk mengidentifikasi dan menanggapi argumen-argumen yang tidak valid atau menyesatkan. Dengan demikian, memahami kaitan antara black campaign dan logical fallacy dapat membekali seseorang dengan keterampilan analitis yang diperlukan untuk menilai argumen-argumen politik secara kritis. Sekian, terima kasih. Sekian dari Project Girls kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.